Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Makarama dengan NPM 22110111170 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya ingin melakukan wawancara terhadap penelitian saya yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen terhadap Bahasa Slang studi kasus terhadap kata cegil pada generasi Z. Selamat sore, jadi kali ini saya ingin mewawancarai salah seorang narasumber yang saat ini sudah berada di samping saya. Pertama, kita kenalan dulu ya. Nama Kak sendiri siapa? Nama saya Nisa. Ya, Kakak Nisa. Jadi nih Kak, kita tuh kan banyak tahu tuh ya, di generasi Z ini tuh banyak banget beredar bahasa slang. Salah satunya itu namanya cegil. Menurut Kakak sendiri tahu nggak sih itu cegil itu apa? Oh, tahu, sering dengar juga dari TikTok. Nah, untuk menurut Kakak sendiri nih, cegil itu apa sih Kak? Kalau menurut saya, cegil tuh lebih ke cewek-cewek yang dia tuh effort banget gitu buat biar dinotis sama cowok yang dia suka gitu. Kalau menurut perspektif saya sih. Kemarin itu kan baru ada kasus tuh Kak, di mana ada cewek yang dia tuh nggofotin cowoknya sampai banyak banget biar cowoknya ini notice gitu, mau balas chatnya dia. Kakak sendiri tahu itu kasus itu? Oh, tahu sih, sering juga lewat FYP, TikTok, IG. Soalnya itu kan kayak booming banget gitu kan kasusnya. Jadi ya sering FYP gitu. Menurut tanggapan Kakak sendiri kayak gimana? Kalau menurut saya sih itu sebenarnya ngerugiin sih. Soalnya kan dia pesen-pesen GoFood gitu kan buat si cowoknya, sedangkan cowoknya tuh kan nggak tahu ya, dan siapa tahu cowoknya nggak mau gitu. Nah, dia bisa jadi ngerugiin cowoknya karena si cowoknya tuh ngerasa diteror gitu loh, karena kan tiap hari tiap jam gitu datang gitu GoFood yang dipesenin dia. Dan di sisi lain juga itu ngerugiin di platform abang ojek yang jadi kurir yang nganternya. Jadi kan abangnya tuh ngebuang waktu cuma buat nganterin pesanan itu. Belum lagi kalau misalnya pesanannya di retur gitu, nggak mau diterima sama yang si cowoknya ini kan, jadi kan ngerugiin dari pihak yang usahanya juga. Jadi dari pelaku usahanya tuh ngerasa rugi karena ada satu pesanan yang harus dibuang gitu karena atas kelalaian itu cewek itu sendiri. Beralih dari kasus yang ada tadi ya Kak, menurut Kakak sendiri ada nggak sih dampak positif dari adanya cegil ini? Ada sih, kalau misalnya buat dampak positifnya tuh kayak lebih ke pelaku usaha gitu kan, karena kan si cegil ini kan beliin barang-barang ataupun sesuatu yang buat si cowok ini. Nah, jadi kan mereka jadi buat pelaku usahanya ini kan mereka bisa dapat uang dari hasil ke cegilan si cewek ini. Jadi lebih banyak gitu kan ya pendapatannya, karena cewek ini mau cowoknya notice. Iya. Mungkin cukup itu aja ya untuk wawancara sore hari ini. Makasih Kak. Nah, sekarang saya bersama narasumber kedua saya. Dengan siapa saya berbicara kali ini? Halo, saya Yuli. Nah, Kakak Yuli nih ya. Kan sekarang tuh banyak banget tuh ya anak muda tahu banget bahasa selain salah satunya cegil. Kak Yuli sendiri tahu nggak sih cegil itu apa? Menurut saya tuh cegil itu cewek yang full effort gitu buat cowok. Kayak misalnya tuh dia itu yang ngejar-ngejar duluan gitu Kak. Ngejar duluan ya. Nah, Kakak sendiri tahu nggak sih ada kasus beberapa waktu lalu si cegil itu dia tuh mesen banyak banget GoFood buat dikirim ke cowoknya biar cowoknya notice tuh. Kakak tahu nggak itu? Saya tahu sih beberapa lewat di FYP TikTok gitu. Tanggapan Kakak sendiri gimana? Kalau tanggapan saya sih nggak apa-apa ya kalau misalnya cewek-cewek itu tuh mau effort gitu sama cowoknya. Kan itu kan pakai duit dia sendiri, terus biar cowoknya notice juga. Terus siapa tahu emang cowoknya itu mau gitu sama effortnya dia gitu. Tapi kalau di kasus ini kan dia COD tuh. COD? Iya, jadi cowoknya yang ngasih tuh. Oh, cowoknya yang ngasih. Jadi Cowoknya yang bayar. Ya. Oh, kalau gitu kayaknya agak aneh ya Kak. Soalnya biasanya kan kalau misalnya kayak digofoodin, ceweknya yang yang mesenin yang bayar. Tapi kalau misalnya kayak gitu sama aja kita yang pesen lah kayak gitu. Jadi kayak aneh aja gitu. Kayaknya aneh ya. Ubah perspektifnya. Terus menurut Kakak sendiri nih, untuk kasus lain, ada nggak sih dampak positif dari si cegil ini buat para pelaku usaha? Menurut saya sih ada ya Kak. Untuk pelaku usaha kan mereka kan ngebeli produk-produk pelaku usaha makanan itu. Nah, tapi untuk yang lain, untuk Gojeknya juga ada, tapi bagi cowoknya sepertinya tidak.
Berarti untuk pelaku usaha ini dia punya dampak yang positif, tapi kalau buat cowoknya belum tentu ya. belum tentu. Ya. Terima kasih untuk waktunya Kak Yuli. Sama-sama.